Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan yang terhormat dosen pengampu Bapak Asdar Fazil Multazam SFT Visio MKes. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya Muhammad Rasmi Arif selaku moderator. Adapun rekan-rekan saya yaitu Aisy Syafira Andi Jalal dan Natasha Claudian. Mastikasi. Mastikasi adalah proses mengunyah, merobek, dan menggiling makanan dengan gigi. Proses ini melibatkan interaksi otot, pengunyahan, gigi, dan sepasang sendi temporomandibular atau TMJ. Sendi ini membentuk titik poros antara rahang bawah atau mandibula dan dasar tengkorak. Sendi TMJ merupakan salah satu pasangan sendi yang paling sering digunakan dalam tubuh, tidak hanya saat pengunyahan, namun juga pada saat menelan dan berbicara. Osteologi dan gigi. Kondilus mandibula terletak di dalam fosa mandibula tulang temporal. Kondilus hanya dapat dipalpasi anterior dari meatus auditorius externa, yaitu bukaan di telinga. Perlekatan kranial otot temporalis berada di wilayah tengkorak, yang luas dan sedikit cekung yang dikenal sebagai fosa temporal. Tulang temporal, parietal, frontal, sphenoid, dan zigomatik semuanya berkontribusi pada fosa temporal. Anatomi permukaan tambahan yang berhubungan dengan TMJ adalah proses mastoideus, tulang temporal, sudut mandibula, dan lengkung zigomatik. Lengkungan zigomatikus dibentuk oleh penyatuan proses zigoma. Temporal. Ada dua tulang temporal satu di setiap sisi tengkorak. Fosa mandibula membentuk cekungan tulang TMJ. Fosa dibatasi di bagian anterior oleh artikular. Mandibula. Mandibula adalah tulang wajah terbesar dan tulang yang sangat mobile, tergantung pada tempurung kepala, otot, ligamen, dan kapsul TMJ. Otot-otot pengunyahan melekat secara langsung atau tidak langsung pada mandibular. Kontraksi otot membawa gigi yang tertanam di dalam mandibula melawan gigi yang tertanam di dalam rahang atas yang cekat otot poralis. Leher mandibula adalah daerah yang agak sempit yang terletak tepat di bawah kondilus. Maksila kanan dan kiri menyatu membentuk rahang atas. Rahang atas dipasang di dalam tengkorak melalui dua bagian utama mandibula adalah badan dan kedua rami. Tubuhnya bagian horizontal tulang menampung 16 gigi dewasa bagian bawah. Setiap ramus mempunyai permukaan luar dan dalam, 4 batas dan 2 prosesus pada aspek superiornya. Prosesus koronoid dan prosesus condylus, otot masseter dan otot pretigenoid medial. Dua otot pengunyahan yang kuat berbagi perlekatan serupa di daerah sudut mandibula. Hyoid. Hyoid adalah tulang berbentuk U yang terletak di dasar tenggorokan, tepat di anterior badan vertebra serviks ketiga. Tubuh hyoid berbentuk cembung di bagian anterior. Beberapa otot yang terlibat dalam pergerakan lidah, menelan, dan berbicara menempel pada tulang hyoid. Zigomatik. Zigomatik kanan dan kiri merupakan bagian utama pipi dan orbit lateral mata. Proses temporal tulang zigomatik menyumbang separuh anterior lengkung zigomatik. Sebagian besar otot masseter menempel pada tulang zigomatik dan lengkung zigomatik yang berdekatan. Sphenoid. Meskipun tulang sphenoid tidak berkontribusi pada struktur TMJ, tulang ini memberikan perlekatan proksimal untuk otot pterygoid medial dan lateral. Ketika diartikulasikan di dalam tengkorak, tulang sphenoid terletak melintang. Gigi. Rahang atas dan rahang bawah masing-masing mempunyai 16 gigi permanen. Struktur masing-masing gigi mencerminkan fungsinya dalam pengunyahan. Tiap gigi mempunyai dua bagian dasar, mahkota dan akar. Biasanya mahkota gigi ditutupi dengan enamel dan terletak di atas gingiva atau gusi. Akar setiap gigi tertanam di tulang alveolar. Ligamen periodontal membantu melekatkan akar gigi ke dalam soketnya. Artrologi. TMJ dibentuk oleh kondilus mandibula yang terpasang longgar di dalam fosa mandibula tulang temporal. Ini adalah sendi sinovial yang memungkinkan berbagai rotasi dan translasi.
Cakram artikular melindungi kekuatan otot yang berpotensi besar dan berulang yang melekat pada pengunyahan. Cakram tersebut memisahkan sendi menjadi dua rongga sendi sinovial. Rongga sendi inferior berada di antara aspek inferior diskus dan kondilus mandibula. Rongga sendi superior yang lebih besar terletak di antara permukaan superior diskus dan tulang yang dibentuk oleh fossa mandibula dan eminensia artikular. Mastikasi biasanya dilakukan secara asimetris, dengan satu sisi mandibula memberikan kekuatan menggigit yang lebih besar dibandingkan sisi lainnya. Sisi yang dominan sering disebut sebagai sisi yang berfungsi, sedangkan sisi yang tidak dominan disebut sebagai sisi penyeimbang. Struktur tulang, kondilus mandibular. Kondilus mandibula berbentuk pipi dari depan ke belakang dengan panjang medial lateral 2 kali panjang anterior posterior. Kondilus umumnya cembung, memiliki penonjolan tulang pendek yang disebut medial dan kutub lateral. Kutub medial lebih menonjol dibandingkan kutub lateral. Saat membuka dan menutup mulut, bagian luar tepi kutub lateral dapat teraba sebagai titik di bawah kulit tepat di anterior meatus auditories externa. Permukaan artikular kondilus mandibula dilapisi dengan lapisan jaringan ikat fibrosa yang tipis namun padat. Jaringan ini menyerap beban yang berhubungan dengan pengunyahan. Fossa mandibular. Fossa mandibular tulang temporal dibagi menjadi dua permukaan, artikular dan non-artikular. Permukaan artikular fossa dibentuk oleh eminensia artikular, menempati dinding anterior fossa yang miring. Pembukaan mulut secara penuh mengharuskan setiap kondilus meluncur ke depan melintasi eminensia artikular. Permukaan non-artikular fossa terdiri dari lapisan tulang paling tipis dan fibrokartilago yang menempati sebagian besar dinding superior dan posterior. Daerah yang tipis bukanlah permukaan penahan beban yang memadai. Kekuatan besar yang diterapkan pada dagu dapat mematahkan daerah fossa, bahkan mungkin mengirimkan fragmen tulang ke dalam tengkorak. Disks artikular. Diskus artikular pada TMJ terutama terdiri dari jaringan ikat fibrosa padat yang kecuali bagian perifernya tidak memiliki suplai darah. Bentuk tiap daerah memungkinkan cakram mengakomodasi kontur kondilus dan fossa. Daerah posterior diskus berbentuk cembung di bagian superior dan cekung di bagian inferior. Cekungan menerima sebagian besar kondilus seperti sendi bola dan soket. Daerah paling posterior melekat pada lamina red disc yang tersusun longgar, mengandung serat kolagen dan elastin. Koneksi yang dibuat oleh lamina mengikat cakram di bagian posterior ke satu lamina. Jaringan lemak, pembuluh darah, dan saraf sensorik mengisi ruang antara lamina superior dan inferior. Ketebalan diskus bervariasi antara daerah anterior dan posterior. Posisi diskus melindungi kondilus saat ia meluncur ke depan, melintasi eminensia artikular pada fase selanjutnya dari pembukaan mulut lebar-lebar. Diskusi artikular memaksimalkan kongruensi dalam TMJ untuk mengurangi tekanan kontak. Pada TMJ yang sehat, diskus meluncur bersama dengan kondilus translasi. Struktur kapsul dan ligamen. Kapsul berserat. TMJ dan diskus dikelilingi oleh kapsul fibrosa yang longgar. Permukaan dalam kapsul dilapisi dengan membran sinovial. Di bagian superior, kapsul menempel pada tepi fossa mandibula sejauh anterior eminensia artikular. Di bagian inferior, kapsul membentuk ligamen kolateral yang menempel pada pinggiran diskus artikular. Di bagian anterior, kapsul dan bagian tepi anterior diskus menempel pada tendon kaput superior otot pterygoid lateral. Fungsi kapsul ialah menopang sendi, menghasilkan cairan sinovial, dan mengandung ujung saraf sensorik. Ligamen lateral. Ligamen utama yang memperkuat sendi rahang adalah ligamen lateral atau temporomandibular. Ligamentum lateral biasanya digambarkan sebagai kombinasi serabut horizontal dan oblik. Mereka berjalan secara horizontal dan posterior untuk menempel pada kutub lateral kondilus mandibula. Fungsi utama ligamen lateral adalah menstabilkan sisi lateral kapsul. Ligamen aksesori. Ligamen stylomandibular dan sphenomandibular adalah ligamen aksesori TMJ. Keduanya terletak di media kapsul sendi. Ligamen membantu menahan mandibula dari tengkorak. Dasar dari sphenomandibula, ligamen melekat pada sisi medial diskus, walaupun ligamen ini mempunyai efek menstabilkan diskus. Kemungkinan besar ligamen stylomandibular dan sphenomandibular mempunyai peranan yang sangat terbatas dalam fungsi sendi rahang.
Osteokinematika. Deskriptor osteokinematika gerakan mandibula adalah protrusi dan retrusi, ekskursi lateral, serta depresi dan elevasi. Semua gerakan ini digunakan selama pengunyahan. Protrusi dan retrusi. Penonjolan mandibula terjadi saat mandibula bergerak ke anterior tanpa rotasi yang signifikan. Tonjolan merupakan komponen penting dalam pembukaan mulut secara maksimal. Retrusi mandibula terjadi pada arah sebaliknya. Retrusi memberikan komponen penting dalam menutup mulut yang terbuka lebar dan menonjol. Ekursi lateral. Ekursi mandibula ke lateral terjadi terutama sebagai translasi dari sisi ke sisi. Arah kanan atau kiri gerakan lateral aktif dapat digambarkan sebagai kontralateral atau ipsilateral terhadap sisi kerja otot primer. Pada orang dewasa, rata-rata ekursi unilateral maksimal 11 mm dianggap normal. Ekursi lateral mandibula biasanya dikombinasikan dengan ekursi lateral mandibula lainnya yang relatif miring. Depresi dan elevasi. Depresi mandibula membuka mulut, yang merupakan komponen mendasar dalam makan. Pembukaan maksimal mulut biasanya terjadi selama tindakan seperti menguap dan bernyanyi. Pada orang dewasa, mulut dapat dibuka rata-rata 50 mm yang diukur antara tepi insisal gigi depan, atas, dan bawah. Pembukaan interinsisal biasanya cukup besar untuk memuat 3 buku jari dewasa atau sendi interphalangeal proksimal. Namun, pengunyahan tipikal memerlukan bukaan maksimal rata-rata 18 mm atau sekitar 36% dari bukaan maksimal. Atrokinematika. Pergerakan mandibula biasanya melibatkan tindakan bilateral TMJ. Fungsi abnormal pada satu sendi mengganggu fungsi sendi lainnya. Prinsip-prinsip berikut ini membantu dalam memahami atrokinematika pada sendi rahang atau TMJ. Yang pertama, selama gerakan rotasi, kondilus mandibula menggelinding relatif pada permukaan inferior diskus, dan selama gerakan bervariasi tergantung pada derajat pembukaan mulut. Protrusi dan retrusi. Selama protrusi dan retrusi, kondilus mandibula dan kompleks diskus bergerak ke anterior dan posterior, masing-masing relatif pada fossa. Kondilus dan diskus mengikuti kemiringan ke bawah dan eminensia artikular. Mandibula bergeser sedikit ke bawah saat protrusi dan sedikit ke atas saat retrusi. Ekursi lateral. Ekursi lateral terutama melibatkan translasi kondilus dan diskus dari sisi ke sisi di dalam fossa. Rotasi multiplanar kecil biasanya dikombinasikan dengan ekursi lateral. Pada gambar di atas menunjukkan contoh ekursi lateral yang dikombinasikan dengan sedikit rotasi di bidang horizontal. Kondilus kiri membentuk titik pivot di dalam fossa saat kondilus kanan berputar sedikit ke anterior dan medial. Rotasi kecil juga terjadi pada bidang sagittal dan frontal, terutama karena efek dari kondilus dan diskus yang meluncur melintasi eminensia artikular yang miring. Depresi dan elevasi. Pembukaan dan penutupan mulut masing-masing terjadi melalui depresi dan elevasi mandibula. Selama pergerakan ini, masing-masing sendi rahang mengalami kombinasi rotasi dan translasi antara kondilus mandibula, diskus artikular, dan fossa. Karena rotasi dan translasi terjadi secara bersamaan, sumber rotasi terus bergerak. Dalam kasus yang ideal, gerakan pada kedua sendi menghasilkan rentang pembukaan mulut yang maksimal dengan tekanan minimal pada permukaan artikular. Fase awal yang mencakup 35 hingga 50%, rentang gerak pertama terutama melibatkan rotasi mandibula relatif terhadap tengkorak. Fase akhir pembukaan mulut mencakup 50 hingga 65% akhir dari total rentang gerak. Fase ini ditandai dengan transisi bertahap dari rotasi primer ke translasi primer. Transisi ini dapat dengan mudah diketahui dengan meraba kondilus mandibula saat mulut terbuka penuh. Pada akhir pembukaan, sumber rotasi bergeser ke arah inferior. Interaksi otot dan sendi. Berdasarkan ukurannya, otot pengunyahan dibagi menjadi dua kelompok, primer dan sekunder. Otot-otot utama adalah masseter, pterygoid medial temporalis, dan pterygoid lateral. Otot sekunder jauh lebih kecil. Otot-otot utama pengunyahan dipersarafi oleh saraf mandibula, sebuah divisi dari saraf trigeminal, saraf kranial 5. Saraf ini keluar dari tengkorak melalui foramen oval. Dilihat dari tabel, otot primer yang pertama itu masseter dipersarafi oleh cabang saraf mandibula divisi dari saraf kranial 5. Terus ada temporalis, cabang saraf mandibula divisi dari saraf kranial 5. Ada pterygoid medial, cabang saraf mandibula divisi dari saraf kranial 5.
Pterygoid lateral, cabang saraf mandibula divisi dari saraf kranial 5. Terus ada otot sekunder, suprahyoid group. Yang pertama itu digastrik atau perut posterior, dipersarafi oleh saraf wajah, saraf kranial 7. Kedua ada digastrik perut anterior, dipersarafi oleh saraf alveolar inferior, cabang saraf mandibula divisi dari saraf kranial 5. Ada geniohoid melalui saraf hipoglossus, saraf kranial 12. Ada milohoid, saraf alveolar inferior, cabang saraf mandibula, divisi dari saraf kranial 5. Dan ada stilohoid, saraf wajah, saraf kranial 7. Lalu grup infrahoid. Yang pertama, omohoid dipersarafi oleh rami sentral C1-3, sternohoid rami sentral C1-3, sternotiroid rami sentral C1-3, dan ada tirohoid rami sentral C1 melalui saraf kranial 12. Otot utama mastikasi. Otot-otot utama pengunyahan adalah yang pertama ada masseter. Masseter adalah otot yang tebal dan kuat, mudah dipalpasi, tepat di atas sudut mandibula yang berasal dari lengkung sigomatik dan tulang sigomatik. Kontraksi bilateral dari masseter mengangkat mandibula untuk mendekatkan gigi selama pengunyahan. Fungsi utama masseter adalah mengembangkan gaya besar di antara gigi geraham untuk menggiling dan menghancurkan makanan secara efektif. Tindakan bilateral dari masseter juga menonjolkan mandibula. Yang kedua ada temporalis. Temporalis adalah otot datar berbentuk kipas yang mengisi sebagian besar cekungan fossa temporal tengkorak. Dari perlekatan kranialnya, otot membentuk tendon lebar yang menyempit ke arah distal melalui ruang yang terbentuk antara lengkung sigomatik dan sisi lateral tengkorak. Kontraksi bilateral otot temporalis mengangkat mandibula. Kontraksi temporalis unilateral seperti saat mengunyah dengan posisi menyamping menyebabkan sedikit pergerakan mandibula ke ipsilateral. Yang ketiga ada pterygoid medial. Pterygoid medial dan masseter memiliki garis gaya dan ukuran yang sangat mirip. Pterygoid medial muncul dari permukaan medial pelat pterygoid lateral tulang sphenoid. Dari perlekatan ini, ia berjalan sejajar dengan serat superficial dari masseter untuk menempel pada permukaan internal ramus dekat sudut mandibula. Bertindak secara bilateral, kontraksi otot pterygoid medial mengangkat dan sampai batas tertentu menonjolkan mandibula. Karena garis gaya otot yang miring relatif terhadap bidang frontal, kontraksi unilateral menghasilkan gerakan mandibula kontralateral yang sangat efektif. Dan yang terakhir ada pterygoid lateral. Pterygoid lateral mempunyai kepala superior dan inferior. Kepala superior muncul dari sayap besar tulang sphenoid. Kepala inferior yang jauh lebih besar muncul dari permukaan lateral lempeng pterygoid lateral. Otot pterygoid lateral memiliki peran antagonis selama membuka dan menutup mulut. Sebagian besar data menunjukkan bahwa kepala bagian bawah merupakan penekan utama mandibula, terutama ketika mulut tidak dibuka. Kepala superior membantu mengontrol posisi diskus dan sendi selama elevasi mandibula. Fungsi ini terutama penting ketika terjadi penolakan terhadap penutupan rahang secara unilateral, misalnya ketika menggigit benda keras di antara gigi geraham. Otot mastikasi sekunder. Otot suprahyoid dan infrahyoid dianggap sebagai otot pengunyah sekunder. Gaya yang dihasilkan oleh otot-otot ini ditransfer baik secara langsung atau tidak langsung ke mandibula. Otot suprahyoid menempel di antara dasar tengkorak, hyoid, dan mandibula. Otot infrahyoid menempel di superior ke hyoid dan di inferior ke tulang rawan tiroid, tulang dada, dan skapula. Dengan tulang hyoid distabilkan oleh aktivasi otot infrahyoid. Otot suprahyoid membantu depresi mandibula. Otot suprahyoid dan infrahyoid juga terlibat dalam berbicara, pergerakan lidah dan menelan, dan dalam mengendalikan bolus makanan sebelum ditelan. Kontrol otot terhadap pembukaan dan penutup mulut. Adapun pembukaan mulut, yaitu pembukaan mulut dilakukan terutama melalui kontraksi kepala inferior kelompok, otot pterygoid lateral dan suprahyoid. Kepala inferior pterygoid lateral terutama bertanggung jawab atas translasi ke depan atau tonjolan, condylus mandibula. Otot ini juga terlibat dalam kerjasama dengan otot suprahyoid yang berkontraksi. Adapun penutup mulut terhadap resintensi dilakukan terutama untuk kontraksi otot masseter, pterygoid medial, dan
otot temporalis. Tindakan ini menerjemahkan mandibula ke arah posterior superior, membantu memasang kembali kondilus jauh di dalam fossa. Aktivasi ekstensrik memberikan ketegangan ke depan pada diskus dan leher mandibula. Aktivasi otot juga membantu menyeimbangkan kekuatan retrusi yang dihasilkan oleh serabut posterior temporalis. Temporomandibular disorder. Gangguan temporomandibular atau TMD adalah istilah yang luas dan seringkali samar-samar yang mendefinisikan sejumlah masalah klinis yang melibatkan sistem pengunyahan. TMD biasanya dikaitkan dengan disfungsi primer yang melibatkan otot atau struktur sendi. Disfungsi otot biasanya memberikan respon yang lebih baik terhadap pengobatan konservatif. Selain nyeri pada otot dan sendi saat bergerak, tanda dan gejala meliputi suara sendi, berkurangnya kekuatan gigitan molar, terbatasnya rentangan pembukaan mulut, sakit kepala tegang, penguncian sendi, nyeri akhir ke wajah dan kulit kepala, dan nyeri di malam hari. Bruxism yaitu menggemertakkan gigi secara berlebihan saat tidur. Perawatan untuk TMD beragam dan terutama bergantung pada sifat masalah yang mendasarinya. Dokter gigi, ahli terapi fisik, dan konselor terkadang berkolaborasi dalam pengobatan TMD. Intervensi bedah jarang terjadi dan biasanya dilakukan hanya jika rasa sakitnya sangat hebat atau geraknya sangat terbatas, sehingga kualitas hidup berkurang secara signifikan. Ventilasi. Ventilasi adalah proses mekanis di mana udara masuk ke paru-paru dan udara dihembuskan keluar dari paru-paru. Proses ritmis ini berlangsung 12 hingga 20 kali per menit saat istirahat dan penting untuk mempertahankan kehidupan. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini penting untuk metabolisme oksidatif dalam saraf otot. Proses tersebut mengubah energi kimia yang disimpan dalam ATP menjadi energi mekanik yang dibutuhkan untuk menggerakkan dan menstabilkan sendi-sendi tubuh. Intensitas relatif ventilasi. Intensitas relatif ventilasi dapat digambarkan sebagai tenang atau dipaksakan. Pada populasi yang sehat, ventilasi yang tenang terjadi selama aktivasi yang relatif tidak banyak bergerak dan memiliki kebutuhan metabolisme yang rendah. Sebaliknya, ventilasi paksa terjadi selama aktivasi berat yang memerlukan pertukaran udara cepat dan banyak, seperti berolahraga atau saat adanya penyakit pernapasan tertentu. Terdapat rentang intensitas ventilasi yang luas dan berkesinambungan antara ventilasi senyap dan ventilasi paksa. Ventilasi didorong oleh kombinasi gaya aktif dan pasif yang mengubah volume di dalam rongga dada yang dapat diekspansi. Selama inspirasi, volume intratoraks meningkat karena kontraksi otot-otot yang menempel pada tulang rusuk dan tulang dada. Terlihat pada gambar 11-24b. Saat dada mengembang, tekanan di dalam ruangan interpleural yang sudah negatif semakin berkurang sehingga menciptakan pengisapan yang mengembangkan paru-paru. Ekspansi paru-paru yang diakibatkannya mengurangi tekanan alveolar hingga di bawah tekanan atmosfer, yang pada akhirnya menarik udara dari atmosfer ke paru-paru. Ekspirasi adalah proses mengeluarkan atau menghembuskan udara dari paru-paru ke lingkungan. Mengurangi volume intraoratif meningkatkan tekanan alveolar sehingga mendorong udara dari alveoli ke atmosfer. Ekspirasi tenang pada dasarnya merupakan proses pasif yang tidak bergantung pada aktivasi otot. Ketika otot-otot inspirasi berelaksasi setelah kontraksi, volume intratorik secara alami menurun karena elastisasi paru-paru, dada, dan jaringan ikat otot-otot inspirasi yang direnggangkan. Ekspirasi yang dipaksakan seperti saat batuk atau meniup lilin memerlukan tenaga aktif yang dihasilkan oleh otot-otot ekspirasi seperti otot perut. Artologi dada. Artologi dada adalah sangkar rusuk atau dada, merupakan sistem tertutup yang berfungsi sebagai alat pengembus mekanis untuk ventilasi. Bagian dalam dada ditutup dari luar oleh beberapa struktur. Artikulasi dalam toraks. Dada berubah bentuk selama ventilasi melalui gerakan pada 5 artikulasi, yakni yang pertama itu sendi manubriosternal. Manubrium menyatu dengan badan tulang dada pada sendi manubriosternal. Artikulasi vertebrocartilaginosa ini merupakan ampliotrosis, mirip dengan struktur simfisis pubis. Cakram parsial mengisi rongga sendi manubriosternal, mengeras sempurna pada usia lanjut. Sebelum osifikasi, sendi mungkin sedikit berkontribusi terhadap perluasan toraks. Adapun sendi sternocosta,
Secara bilateral, ujung tulang rawan anterior dari 7 tulang rusuk pertama berartikulasi dengan sisi lateral tulang dada, karena adanya tulang rawan di antara tulang rusuk dan tulang dada. Setiap sendi sternokostal secara struktural terbagi menjadi sambungan kostokondral dan kondrosternal. Persimpangan kostokondral mewakili transisi antara tulang dan tulang rawan ujung anterior tulang. Persimpangan kostokondral hanya memungkinkan sedikit pergerakan, sedangkan persimpangan kondrosternal terbentuk antara ujung medial tulang rusuk dan sisi cekung kosta kecil pada tulang dada. Persimpangan kondrosternal pertama adalah sinartrosis, yang menyediakan hubungan yang relatif diam dan tulang dada. Setiap sendi sinovial dikelilingi oleh kapsul yang diperkuat oleh ligamen radial. Adapun sendi interkondral, batas tulang rawan tulang rusuk 6-10 yang berlawanan membentuk sendi interkondral kecil yang dilapisi sinovial, diperkuat oleh ligamen interkondral. Tulang rusuk 11 dan 12 tidak menempel di anterior tulang dada. Adapun sendi kostrotransversal. Sendi kostrotransversal yang menghubungkan tuberkel ventrikular tulang rusuk 1 hingga 10 ke proses transversal vertebra toraks yang bersangkutan. Adapun kostovertebral. Sendi kostovertebral menghubungkan kepala masing-masing dari 12 tulang rusuk ke sisi yang sesuai dari badan vertebra toraks sendi kostroversal. Perubahan volume intertorakik selama ventilasi, yaitu A. Perubahan vertikal. Selama inspirasi, diameter vertikal toraks meningkat terutama melalui kontraksi dan selanjutnya penurunan kubu otot diafragma. Selama ekspirasi tenang, diafragma berelaksasi sehingga kubu tersebut mundur ke atas ke posisi istirahatnya. Adapun B. Perubahan anterior, posterior, dan medial lateral. Elevasi dan depresi tulang rusuk dan tulang dada menyebabkan perubahan diameter anterior posterior dan medial lateral toraks pada tingkat yang berbeda-beda. Kelima artikulasi di dalam toraks berkontribusi terhadap perubahan diameter ini. Selama inspirasi, batang tulang rusuk terangkat dalam jalur yang umumnya tegak lurus terhadap sumbu rotasi yang berada di antara sendi kostotransversal dan kostovertebral, yang menyebabkan tulang rusuk bagian atas sedikit lebih terangkat ke arah anterior sehingga memfasilitasi pergerakan tulang dada ke depan dan ke atas. Tulang rusuk dan tulang dada yang terangkat menciptakan gerakan sedikit menekuk dan memutar di dalam tulang rawan lentur yang berhubungan dengan sendi dada. Energi yang digunakan untuk mengangkat tulang rusuk sebagian diperoleh kembali selama ekspirasi, karena tulang rusuk kembali ke keadaan yang relatif menyempit. Selama ekspirasi, otot-otot inspirasi berelaksasi, menurunkan tulang rusuk dan tulang dada hingga kembali ke posisi sebelum inspirasi. Menurunnya badan tulang rusuk dikombinasikan dengan gerakan interior dan posterior tulang dada menurunkan diameter anterior, posterior, dan medial lateral di dada. Tindakan otot selama ventilasi. Sejumlah besar otot dan sendi berinteraksi selama ventilasi. Tindakan dari banyak otot yang berbeda dapat menghasilkan efek serupa pada perubahan volume intertorik. Otot apapun yang menempel pada dada berpotensi membantu mekanisme ventilasi. Otot yang meningkatkan volume intertorik dianggap sebagai otot inspirasi. Otot yang menurunkan volume intertoraks dianggap sebagai otot ekspirasi. Adapun otot-otot sebagai berikut. Yang pertama itu ada otot inspirasi tenang. Otot-otot inspirasi tenang adalah diafragma, skalen, dan interkostal. Otot-otot ini dianggap primer karena mereka aktif selama semua intensitas kerja. Kontraksi aktif otot diafragma sepenuhnya ditujukan pada mekanisme inspirasi. Namun otot interkostal dan tak sama panjang juga menstabilkan dan memutar bagian kerangka aksial. D. Diafragma. Diafragma adalah lembaran jaringan musculotendinosa berbentuk kubu tipis yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Permukaan atasnya yang cembung merupakan dasar rongga dada, dan permukaan bawahnya yang cekung merupakan atap rongga dada. Diafragma mempunyai 3 bagian berdasarkan perlekatan tulang, yaitu yang pertama bagian kosta muncul dari tepi atas 6 tulang rusuk bagian bawah. Yang kedua yaitu bagian sternal yang relatif kecil dan bervariasi muncul dari sisi posterior proses sigmoid. Dan yang ketiga yaitu bagian krural yang lebih tebal melekat pada tulang yang mengandung serat terpanjang dan paling berorientasi vertikal.
Diafragma adalah otot inspirasi yang paling penting dan efisien, yang melakukan 70 hingga 80% kerja inspirasi. Aksi diafragma pada tulang rusuk yang memperluas dada tengah dan bawah pada diameter anterior, posterior, dan medial lateral. C. Otot skala. Otot scalenus anterior, medius, dan posterior menempel di antara tulang belakang leher dan dua tulang rusuk bagian atas dengan asumsi bahwa tulang belakang leher dalam keadaan stabil. Kontraksi otot bilateral meningkatkan volume intertorik dengan mengangkat tulang rusuk bagian atas dan mendekatnya tulang dada. Otot tak sama panjang, aktif bersama dengan diafragma selama setiap siklus inspirasi. Selanjutnya D. Otot interkostal. Interkostal adalah sekumpulan otot tipis 3 lapis yang menempati ruang interkostal. Setiap rangkaian otot interkostal dalam ruangan interkostal tertentu diversifikasi oleh saraf interkostal yang berdekatan. Yang pertama itu intercostalis externi paling dangkal, memiliki kedalaman dan arah serabut yang analog dengan otot obliquus ophthalmus externus. Intercostals externus paling berkembang secara lateral, sangat tipis dan berakhir sebagai membran intercostal anterior. Selanjutnya itu intercostal interni, berada jauh di dalam eksterni dan mempunyai kedalaman dan arah serak yang analog dengan obliquus ophthalmus internus. Intercostal interni paling berkembang di daerah parasternal. Di posterior mereka berada sebagai membran intercostal posterior. Selanjutnya intercostal intimi adalah otot interkostal yang paling dalam dan paling tidak berkembang. Intimi intercostalis paling berkembang di dada bagian bawah. Selanjutnya ada interkostal externi, lebih berhubungan dengan inspirasi, dan interni, lebih berhubungan dengan ekspresi. Kumpulan interkostal lateral atau interni dan eksterni menunjukkan aktivasi yang cukup besar selama rotasi aksial batang tubuh. Selanjutnya otot inspirasi yang dipaksakan. Inspirasi paksa memerlukan otot tambahan untuk membantu otot-otot inspirasi utama. Secara berkelompok, otot-otot tambahan disebut sebagai otot inspirasi paksa atau otot inspirasi tambahan. Otot inspirasi paksa biasanya digunakan pada orang sehat untuk meningkatkan laju dan volume udara inspirasi. Otot ini juga dapat mengkompresi disfungsi satu atau lebih otot utama inspirasi, seperti diafragma. Kompensasi ini sering diterapkan pada ruang dengan penyakit paru obstruktif kronik berat. F. Otot ekspirasi paksa. Selama ekspirasi paksa, kontraksi otot aktif diperlukan untuk mengurangi volume intertorik dengan cepat. Otot-otot ekspirasi paksa meliputi 4 otot perut, otot transversus thorax, dan otot interkostal. Adapun G. Otot perut. Otot-otot perut termasuk rectus abdominis, obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, dan transversus abdominis. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu dengan bertindak secara langsung. Kontraksi otot perut melenturkan dada dan menekan tulang rusuk dan tulang dada. Tindakan ini dapat dengan cepat dan kuat mengurangi volume intertorik, seperti ketika batuk, bersin, atau mengembuskan nafas dengan kuat, hingga batas volume cadangan ekspresi, dan bertindak secara tidak langsung. Kontraksi otot-otot perut terutama otot transversus abdominis meningkatkan tekanan interabdomen dan menekan organ dalam perut. Peningkatan tekanan dapat dengan kuat mendorong diafragma yang rileks ke atas hingga ke dalam rongga dada. Dengan cara ini, kontraksi aktif otot perut memanfaatkan diafragma berbentuk parasut untuk membantu mengeluarkan udara dari dada. Juga digunakan selama aktivasi yang melibatkan manuver falsafah, termasuk buang air besar, melahirkan, dan mengangkat beban berat. Yang terakhir itu H. Thorax transversal dan interkostal. Otot transversus thoracis juga dikenal sebagai triangularis sterni atau sternocleidomastoid adalah otot ekspresi paksa. Otot ini terletak di sisi dalam dada, mengembangkan dalam area miring dan inferior antara 5 tulang rusuk, atas dan tulang dada. Aktivasi saraf otot digabungkan dengan aktivasi otot perut selama ekspirasi paksa. Itulah presentasi kami, dan kami membuka sesi tanya jawab, dan jika ada ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar.
Mastikasi adalah gerakan rahang yang terjadi saat mengunyah makanan. Sementara itu, ventilasi adalah gerakan pernapasan yang terjadi saat menghirup dan mengeluarkan udara dari paru-paru. Gerakan ini melibatkan otot-otot dada dan perut untuk mengatur aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Kesimpulan dari gerakan ventilasi adalah untuk mencukupi oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Analisis gerakan pada mastikasi dan ventilasi dapat membantu untuk memahami mekanisme dan kontrol gerakan-gerakan ini, mendiagnosis dan mengobati gangguan mastikasi dan ventilasi, mengembangkan perangkat dan teknik baru untuk meningkatkan fungsi mastikasi dan ventilasi. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.